keluarga sih awalnya sih nggak begitu nggak begitu menganggap suatu wah gitu loh. Soalnya apaan sih ini? Apakah bisa menghasilkan? Apakah bisa memberikan inspirasi buat apa? Tapi ya balik lagi, kalau kita nggak buktiin, nggak ada yang bisa tahu nanti kayak apa itunya ke depannya. Tapi kalau ya teman-teman, mereka sih open aja, as long as memberikan karya yang cukup oke lah. Dan partner saya pun juga dia cukup support sih untuk ini, lebih support dari keluarga malah. Pekerjaan awalnya sebenarnya graphic designer saya di salah satu perusahaan travel di Indonesia. Sekarang juga masih bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Tapi soon saya mau coba untuk expand bekerja independen untuk full ngedesain kartu remi. Untuk harga awal-awal itu karena dulu saya nggak punya portfolio dan hasil kerja tentang kartu remi. Dulu saya kurang lebih dihargai sekitar 1.000 sampai 2.000 US dollar di tahun 2013. Tapi sekarang saya karena sudah punya portfolio tentang playing card design, saya hargainya karena saya mau per bulan. Jadi saya mau perusahaan itu untuk bayar saya seperti kayak orang kantoran per full time per bulan, tapi saya ngerjain semua project yang dia kasih. Sebenarnya nggak paling mahal sih, sebenarnya lebih impactnya saya lebih pikir di awal tahun ini saya aku collaborate sama orang Singapura. Saya collaborate sama orang Singapura. Kita designing satu kartu remi, konsepnya itu white tiger, macan putih. Itu kita nggak ngomongin masalah bayaran berapa, tapi impact-nya ke masyarakat. Jadi saya sama teman saya orang Singapura, gimana kalau kita buat kartu remi, dan setiap orang yang beli kartu remi itu menyumbangkan something ke salah satu kayak komunitas. Jadi teman saya concern sama macan putih, white tiger, dan macan putih kan udah mau punah, dia bilang. Terus kenapa kita nggak buat something yang bisa membantu macan putih, kayak organisasi yang menjaga macan putih. Akhirnya saya sama teman saya, kemarin saya ke Singapura buat shoot trailernya, dan campaign-nya itu udah berjalan sih sebenarnya. Udah berjalan dan udah selesai minggu lalu, itu terkumpul 7.000 US dollar. Dan 5% dari 7.000 US dollar itu kita sumbangkan ke organisasi yang menaungi macan putih. Itu sih yang buat aku sih, daripada aku mendapatkan uang yang cukup banyak, aku lebih mending memberikan something ke masyarakat yang impact-nya nanti akan berguna juga buat masyarakat. Oh ya, mungkin balik lagi, orang-orang ada kepikiran karena mempunyai background yang berbeda pertama. Mungkin kedua, mereka nggak coba ngulik. Kalau aku tuh kepikirannya kalau misalkan masuk ke dalam satu pekerjaan, aku suka ngulik. Maksudnya ini opportunity apa lagi yang bisa diakalin untuk mungkin breakthrough lah istilahnya. Kita mau kasih breakthrough apa lagi nih? Mungkin mereka belum terlalu ngulik. Kalau aku benar-benar sampai kadang di waktu bebas, lagi free time atau lagi weekend atau apa, kadang suka nyari-nyari apalagi sih yang bisa dikerjain, apalagi sih yang bisa dikasih ke masyarakat, apa sih yang bisa kita offer ke masyarakat. Sekarang aku melihat apapun bisa kok jadi playing card design gitu. Desain apapun bisa kok masuk, bisa kok di-apply. Cuman mereka mau apa enggaknya gitu loh. Kalau aku sih sekarang berpikirnya kalau misalkan ketemu temen aku desainer, coba yuk, mau nggak via aku, jadi mereka submit ke aku. Submit yuk, kasih desainnya ke aku, untuk aku coba godok, bisa nggak nih, ada potensi nggak untuk jadi desain kartu remi, aku bilang. Dan so far udah ada mungkin 2-3 orang sih yang mulai coba approach ke aku. Terus, Dok, gue udah desain nih, bisa nggak di finalize untuk jadi playing card design. Dan mungkin awal-awal tahun depan mungkin ada project-project dari teman-teman aku juga sih.
kalau lagi hangout itu yang paling aku tunggu-tunggu sih sebenarnya. Jadi pas lagi ngumpul sama temen, itu pasti yang pertama aku taruh di atas meja tulisnya kartu remi aku. Aku biarin taruh di situ sambil ngobrol sampai mereka sendiri yang nanya, itu apaan Dok? Oh ini kartu remi yang gue desain. Oh kartu remi desain lu sendiri? Iya. Kok bisa? Dari situ baru masuk dalam oh iya gue desain kartu remi dan gue ceritain semuanya. Dari situ mungkin ada yang cuman oh ya udah fine, ada juga yang oh berarti lu sulap dong. Biasanya kan kalau kartu remi identiknya sama sulap biasanya. Dari situ tunjukin beberapa trik bermain. Dari situ kan mereka kayak ada ikatan batin lah sama aku kan. Jadinya kan teringat gitu loh, ada momennya di situ. Dari situ kadang beberapa hari kemudian ada yang kontak balik, Dok bisa nggak kalau misalkan company gue buat kartu remi sama lu, nanti lu yang desain. Oh ya boleh. Kadang kalau misalkan nggak ada yang kontak, mungkin beberapa hari kemudian aku ketemu lagi bermain trik, terus aku kasih kartu remi aku itu ke dia. Jadi seperti kayak kasih kartu nama tapi berbentuknya kartu remi dengan ada brand aku di bawahnya. Itu kan cukup memorable buat mereka, dan nggak semua orang bisa kasih itu juga. Nggak bisa kasih kartu nama tapi berbentuk satu pak kartu remi, itu kan sangatlah jarang gitu loh. Ini sih bukan ironi ya, tapi lebih kayak bukan aneh juga, tapi orang Indonesia itu nggak ada yang tahu kalau desain-desain yang ada sekarang ini adalah buat orang Indonesia. Itu sangatlah sangatlah bukan penyesalan juga sih, tapi kayak aneh aja. Maksudnya kalian orang negeri sendiri tapi nggak di-appreciate sama orang negeri sendiri, sampai orang luar yang ngasih tahu ke orang Indonesia, oh ini buatan orang negara lu sendiri, orang Indonesia sendiri. Sampai mereka baru oh ini buat orang Indo tuh. Jadinya dari situ mereka baru appreciate, baru cari-cari gitu loh. Tapi untuk sekarang yang lebih nyari adalah orang luar daripada orang kita orang Indonesia sendiri. Jadi kayak kemarin aku ke Singapura, ke Malaysia, mereka benar-benar pengen ketemu. Kalau misalnya lagi di Malaysia atau di Singapura, kita ketemuan yuk, kita jamming atau kita hangout, kita ngobrolin desain, ngomongin sulap, ngomongin apapun. Tapi kalau pas lagi aku lagi di Jakarta, nggak ada satupun yang kayak yang benar-benar kayak appreciate. Orang luar lebih appreciate daripada orang kita sendiri, itu sih. Tahun ini aku pengen coba membuat brand lokal di Indonesia go internasional.